aku Sylvia Lin, selamat datang di channel YouTubeku. Hai, apa kabarnya? Semoga hari ini adalah hari yang menyenangkan untuk kalian semua. Nah, di video kali ini aku mau ngomongin tentang hal apa aja yang harus kita lakukan saat kita sedang di dalam masa nifas. Nih, buat ibu-ibu yang udah mau melahirkan, silakan nontonin video ini. Terus jangan lupa ya dukung channel ini dengan klik tombol like-nya, terus klik tombol subscribe-nya dan nyalain juga loncengnya, supaya kalau nanti aku ada upload video terbaru, teman-teman sekalian gak ketinggalan karena ada notifikasinya. Terus jangan lupa juga share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya, biar teman-teman yang lain juga bisa ikutan nontonin video ini. Oke, nontonnya jangan di skip-skip ya. Oke, yang pertama itu sebaiknya kalau kalian adalah ibu yang habis melahirkan, mandinya itu pakai air hangat selama 40 hari. Jadi pagi sama sore mandinya air hangat. Terus air hangatnya ini dicampur sama batang serai dan jahe yang udah digeprek gitu ya. Jadi pada saat kalian masak airnya, kalian langsung cemplungin dua bahan tadi. Kalau udah mendidih tinggal kalian saring, tinggal kalian buang. Airnya itulah yang kalian pakai untuk kalian mandi. Itu gunanya biar badan kalian tuh lebih rileks, lebih tenang, nggak tegang gitu ya, jadi lebih enak gitu. Habis itu yang kedua, kalau kalian mau basuh misfi sebaiknya pakai air biasa atau air dingin gitu ya. Soalnya sepengalaman aku, kalau pakai air dingin atau air suhu biasa gitu kan, itu lebih menenangkan rasa nyeri di bagian misfi. Habis itu rasanya tuh kayak lebih adem gitu, lebih enak ketimbang dibasuh pakai air hangat. Tapi ini sepengalaman aku gitu ya. Lalu yang ketiga, kalau kalian mau basuh misfi, sebaiknya kalian airnya itu dicampur dengan pembersih kewanitaan. Misalnya pas kalian mau mandi nih, kalian mau cuci gitu kan, tapi kalian takut langsung kena sabun pembersih kewanitaannya, kalian bisa taruh di air. Jadi kalian basuh pakai air yang udah dicampur dengan air pembersih kewanitaan seperti itu ya. Habis itu yang keempat, kalian itu harus makan makanan yang bergizi, yang berkuah gitu ya. Jadi kalau orang Tionghoa selama 40 hari makanannya itu berkuah semua. Terserah mau dimasak apa, ayam kampung mau dicampur kunyit kah, dicampur serai, jahe, atau ayam kampungnya mau dicampur dengan obat-obat racik tradisional orang China juga bisa. Biasanya itu belinya di toko obat, minta orangnya racikin terus dimasak dicampur sama ayam kampung gitu ya. Atau dimasak angka tuh kayak beras merah gitu yang ditumbuk halus terus dimasak sama ayam kampung gitu ya, terserah. Pokoknya makanan kalian tuh harus yang berkuah dan yang pasti bergizi gitu ya. Lalu yang kelima, kalian itu harus rajin ganti pembalut gitu ya, nggak boleh malas gitu ya. Soalnya kalau kalian malas ganti pembalut, nanti dikhawatirkan bagian jahitan kalian tuh jadi lama sembuh dan takutnya itu malah jadi infeksi karena bersarang bakteri-bakteri yang tidak baik seperti itu. Lalu yang keenam, kalian itu nggak boleh angkat yang berat-berat gitu ya. Selama masa nifas usahakan istirahat semaksimal mungkin, karena itu kayak masa-masa kritis gitu ya ibaratnya, karena kita kan udah habis mengeluarkan banyak darah gitu ya. Terus perubahan tata letak organ kita, karena kita kan ngandung, otomatis kan kayak bergeser gitu kan posisi organ kita. Jadi sebaiknya jangan angkat-angkat yang berat dulu gitu. Lalu yang ketujuh, sebaiknya kalau kalian duduk, kalian tuh dialasi dengan bantal, jadi empuk gitu. Sepengalaman aku kan dijahit tuh area bawahnya. Jadi kalau duduk di tempat yang keras, itu tuh benangnya itu kayak nusuk ke daging, jadi sakit. Jadi aku tuh selalu kalau duduk di tempat yang keras, aku selalu alasin dulu dengan bantal. Lalu yang kedelapan, kalian harus perbanyak minum air putih. Kalian tahu sendiri minum air putih itu bagus buat badan kalian dan bagus juga untuk memperbanyak ASI kalian gitu ya. Yang kesembilan, kalian itu juga harus perbanyak makan makanan yang berserat.
Itu supaya nanti BAB kalian lebih lancar gitu ya. Karena yang biasanya dikhawatirkan oleh ibu-ibu yang habis melahirkan dan mengalami sobekan di area itu, takut BAB gitu ya. Karena kalau BAB kan biasanya harus ngeden walaupun sedikit. Kalau ngeden itu takutnya nanti sobek lagi atau benangnya putus gitu kan. Jadi lebih baik kalian perbanyak makan makanan yang berserat supaya feses kalian tuh jadinya lebih lembek gitu ya, nggak keras. Oke. Habis itu yang ke-10, kalian harus selalu mengeringkan area misfi kalian sehabis kalian buang air kecil gitu ya. Jadi pastikan habis kalian buang air kecil kalian lap kering pakai tisu. Nggak boleh lembab-lembab ibu, soalnya kan di situ ada luka gitu ya. Kalau lembab-lembab dia jadinya lama sembuhnya gitu ya, takutnya malah jadi infeksi. Dan walaupun nggak luka, area situ juga memang harus kering ibu. Kalau lembab-lembab nanti dikhawatirkan tumbuh jamur atau bakteri-bakteri yang tidak baik gitu ya. Terus yang ke-11, kalian tuh nggak boleh jongkok selama masa nifas karena kalian kan baru selesai dijahit gitu ya. Jadi sebaiknya kalian bisa pipis atau buang air besar di toilet duduk. Tapi kalau nggak ada bisa pakai pispot. Pispot tuh banyak ya. Jadi ada yang kecil, ada yang tingginya sedang, ada yang agak lebih tinggi. Nah, aku saranin beli pispot yang agak tinggi biar kalian tuh duduknya lebih nyaman gitu ya. Habis itu kalian juga bisa pakai korset kalau kalian mau. Kalau nggak mau juga nggak apa-apa, itu terserah kalian enaknya kayak gimana. Lalu selama masa nifas kalian tuh harus cukup tidurnya biar kalian nggak stres gitu ya. Soalnya kita udah sakit jasmani terus harus ngerawat bayi lagi. Belum lagi ditambah kalau anaknya tuh suka begadang, suka nangis gitu ya, rewel. Jadi kalian juga harus cukup tidur, baik itu tidurnya di siang hari ataupun di malam hari. Nah, selanjutnya kalian juga bisa melakukan yang namanya pijat relaksasi gitu ya. Jadi selama masa nifas yang harus diutamakan itu adalah sang ibu gitu ya, biar mental dan fisik ibu tuh sehat gitu. Jadi selama masa nifas, selama badannya nggak ada problem gitu ya, kalian boleh melakukan yang namanya pijat relaksasi biar badan kalian lebih enak, lebih rileks, tidurnya jadi lebih nyenyak gitu. Tapi kalau ada problem, kalian sebaiknya konsultasi dulu sama dokter kandungan kalian, oke? Lalu selanjutnya kalian juga bisa minum jamu khusus orang habis melahirkan atau khusus masa nifas. Biasanya ada dijual tuh yang per box gede gitu, satu kotak kaleng. Biasanya isinya tuh pas untuk 40 hari. Kalian bisa cari di apotek atau di toko obat tradisional. Atau kalian bisa juga beli racikan obat tradisional, itu belinya di toko obat. Biasanya orang Chinese itu pakainya obat tradisional yang diminum gitu ya, untuk mempercepat pemulihan setelah melahirkan. Oke, segini aja dulu video dari aku. Semoga isi video ini benar-benar bisa ngebantu dan bermanfaat buat teman-teman. Ini balik lagi ke pribadi kalian, apakah kalian mau ngikutin juga oke, nggak mau ikutin juga nggak masalah gitu ya. Jadi di sini aku cuma berbagi pengetahuan dan pengalaman aku selama masa nifas, apa aja yang aku lakukan selama masa itu. Oke, sampai ketemu di video berikutnya minggu depan. Bye.